Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Erikson Medimalo, TGP Angkatan 5 dari SMPK Swasta Santo Klaus Korang, Kabupaten Manggarai Barat, akan membagikan pemikiran Hajar Dewantara melalui koneksi antar materi, simpulan, dan filosofi pendidikan. Sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Hajar Dewantara, dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, saya selalu mengandalkan diri sebagai pusat pembelajaran dengan menggunakan metode klasik, yaitu ceramah. Hal ini dilakukan untuk mengejar target atau tuntutan kurikulum diselesaikan oleh guru sebelum pelaksanaan ujian akhir semester, tanpa memperhatikan kemampuan, karakter, dan psikologi anak. Dan yang paling utama adalah dalam proses pembelajaran, anak harus memperoleh nilai standar KKM yang ditentukan sekolah. Saya juga jarang melakukan refleksi diri ataupun meminta anak untuk memberikan saran atau kritik tentang cara pembelajaran yang dilakukan oleh saya. Sehingga dalam pemikiran saya bahwa anak yang memperoleh nilai di atas KKM dikategorikan anak yang pintar dan cerdas. Dan juga saya sering meremehkan anak yang memperoleh nilai di bawah KKM dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka. Setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak Angkatan 5 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Hajar Dewantara berkaitan dengan filosofi pendidikan. Secara garis besar, ada 3 bagian yang saya bisa bagikan pada kesempatan ini, yaitu 1. Pendidikan sebagai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan sebagai kodrat alam bukan untuk merubah kodrat manusia, akan tetapi pendidikan lebih kepada membimbing anak untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri anak, di mana Ki Hajar Dewantara menganalogikannya dengan petani. Jadi, berdasarkan kodrat alamnya, anak itu berasal dari lingkungannya masing-masing, sehingga guru harus mengenal diri anak secara lebih mendalam, mengenal kekurangan dan kelebihan masing-masing anak terkait gaya belajar, watak, minat, dan bakat. Guru tidak boleh memaksakan anak menurut pemikiran pribadinya. Kita harus menyesuaikan dengan diri anak seperti analogi dari Ki Hajar Dewantara tersebut. Karena itu, guru tidak boleh menghapus sifat dasar dari anak sesuai keinginannya. Yang kedua, pendidikan sebagai kodrat zaman. Guru harus membekali anak dengan berbagai keterampilan yang memadai kepada anak sesuai dengan zamannya, sehingga anak dapat menyesuaikan diri dan berkarya dengan perkembangan zaman yang sesuai dengan konteks pembelajaran dan kultur budaya. Kecakapan hidup abad 21 menuntut anak untuk bisa berpikir kreatif, inovasi, dan berkolaborasi. Selain itu juga, anak tetap dibekali dengan budi pekerti untuk saling menghargai. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Guru berfungsi sebagai pamong dalam menuntun dan membimbing anak untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Guru harus bisa mentransformasikan ilmu kepada anak dan memberi motivasi supaya anak dapat percaya diri dalam memperoleh pembelajaran yang sejati. Anak juga dituntun untuk menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap informasi pendidikan. Jadi, tugas guru sebagai pamong untuk menuntun anak harus disesuaikan dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingaso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani.
Yang ketiga, sekolah sebagai taman. Konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan sebuah taman. Pendidikan harus menyenangkan dan menggembirakan. Taman merupakan tempat bermain yang teduh, indah, tenang, dan menyenangkan. Hal ini dapat membuat anak menjadi gembira dan bersemangat untuk melakukan segala kegiatan di sekolah. Dengan menjadikan sekolah sebagai taman, akan membuat anak merasa nyaman untuk mengekspresikan dirinya sendiri sambil bermain dan berbagi pengalaman kepada sesama. Bukan hanya kegiatan pembelajaran yang akan dibagikan, akan tetapi kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana penyaluran minat dan bakat yang akan dikembangkan sebagai bagian dari dalam diri mereka. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, guru menjadi teladan bagi siswa dalam segala tutur kata dan tindakan. Yang kedua, guru memotivasi siswa untuk dapat mengembangkan minat dan bakat yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, guru merancang pembelajaran yang menarik dan kontekstual, menyenangkan yang berpusat pada anak. Dan yang keempat, menjadikan sekolah sebagai taman untuk belajar. Sekian, demikianlah pemaparan materi secara singkat yang saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhusus peserta didik kita di sekolah kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Salam Merdeka Belajar.